الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, ashabal fadilah, para kiai, para alim, para ustadz, para ustadzah, wa akhussu bidzikri Kiai Muhammad Ain Nur Rahim LCMA selaku mudir dan pengasuh Pondok Pesantren Syahamah Probolinggo, segenap majelis asatidzah Pondok Pesantren Syahamah Probolinggo, para wali santri, hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dimuliakan, dirahmati dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, yang berbeda dengan segala sesuatu, yang ada tanpa tempat, yang ada tanpa arah, yang maha suci dari segala bentuk dan ukuran, yang tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun, yang berbeda dengan apapun dan siapapun, yang telah menakdirkan pertemuan kita secara daring dan luring pada pagi hari yang insya Allah penuh keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini mengikuti acara pertemuan wali santri dan halal bihalal segenap wali santri beserta majelis asatidzah atau majelis asatidz Pondok Pesantren Syahamah Probolinggo, mudah-mudahan senantiasa diiringi ridha dan bernilai pahala yang berlipat ganda darinya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, junjungan alam semesta Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita sekalian satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang lurus, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang tidak hanya dibawa oleh beliau, tetapi juga dibawa dan diajarkan oleh seluruh nabi dan seluruh rasul, mulai rasul dan nabi yang pertama, Nabi Agung Adam alaihi salam, sampai nabi dan rasul yang terakhir, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di akhir hayat kita, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, memegang teguh agama yang mulia ini dalam keadaan membawa iman yang sempurna. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara pagi ini adalah dalam rangka pertemuan wali santri dan halal bihalal, atau dalam istilah di sebagian daerah di Indonesia disebut dengan istihlal, saling maaf memaafkan. Dalam acara halal bihalal ini, saya selaku perwakilan dari para wali santri sekalian memohon maaf apabila ada kata-kata, ada tindak tanduk, ada perbuatan kami selaku para wali santri kepada Pondok Pesantren Syahamah Probolinggo, baik kepada mudirnya, kepada keluarga mudir, kepada para asatidzah, kepada santri sekalian, kepada keluarga besar Ma'had atau Pondok Pesantren Syahamah Probolinggo, baik yang disengaja maupun tidak. Namanya manusia biasa, kami bukan para nabi, kami bukan para rasul, kami juga bukan para wali kekasih Allah Subhanahu wa taala, kami hanya manusia biasa, kami para wali santri, bukan juga para malaikat. Oleh karena itu, apabila ada kesalahan, baik yang disengaja, insya Allah tidak ada yang disengaja, tetapi seandainya ada yang disengaja, maupun yang tidak disengaja, saya mewakili seluruh wali santri Pondok Pesantren Syahamah Probolinggo mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Syahamah Probolinggo. Adat istiadat tentu berbeda antara Jawa dengan Sumatera misalkan.
apa yang sudah sesuai dengan etika dalam pandangan para wali santri dari Sumatera. Barangkali hal itu menyalahi adat, menyalahi etika yang biasa diberlakukan, yang biasa terjadi di Jawa. Pondok Pesantren Syahamah Probolinggo ini adalah pondok pesantren yang berlokasi di Probolinggo, Jawa Timur. Lingkungannya adalah lingkungan Jawa, adat istiadatnya adalah adat istiadat Jawa. Tradisinya adalah tradisi Jawa, unggah-ungguhnya, tata kramanya. Meskipun yang kita kedepankan adalah tata krama Islam, tetapi di daerah masing-masing termasuk di tanah Jawa ini ada beberapa tata krama, ada beberapa adat istiadat, sopan santun yang mungkin berbeda dengan sopan santun yang biasa berlaku di Sumatera, di Aceh, Sumatera mana? Sumatera Barat, di Aceh, Riau, dan sekitarnya. Karena banyak saya lihat di Pondok Pesantren Syahamah Probolinggo ini ada teman-teman santri yang berasal dari daerah Sumatera dan pada umumnya, pada khususnya Sumatera dan pada umumnya berasal dari luar Pulau Jawa, sehingga unggah-ungguhnya, sopan santunnya, etika yang barangkali menurut orang Jawa ini berbeda, ya, apa yang mereka yakini sebagai sebuah tindak tanduk yang sudah sudah etis sama sekali, ya, sudah sangat etis menurut mereka, tetapi menurut orang Jawa ini kurang etis. Oleh karena itu, sekali lagi kami mewakili seluruh para wali santri memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Syahamah Probolinggo. Ada satu hal yang barangkali ingin kami sampaikan kepada kita semuanya sebagai para wali santri di Jawa, dan saya kira juga tidak ada bedanya, ya, mungkin di luar Jawa juga begitu. Ketika kita mengamanatkan, menyerahkan, memasrahkan putra-putri kita ke sebuah pondok pesantren, tidak terkecuali Pondok Pesantren Syahamah, maka kita sebagai orang tua, kita sebagai para wali, hendaklah langsung berhubungan dengan pengasuh atau yang mewakili pengasuh, mudir atau yang mewakili mudir. Kita serahkan secara lisan, ya, adabnya adalah begitu, kita serahkan, kita amanatkan kepada Pondok Pesantren Syahamah Probolinggo untuk dididik, untuk dikader sebagai orang-orang yang insya Allah penuh manfaat bagi umat di masa yang akan datang, bagi agama, bagi masyarakat sekitar di daerah masing-masing. Ini kita pasrahkan. Seringkali saya melihat ada beberapa santri itu yang datang begitu saja ke pondok pesantren, datang begitu saja ke Probolinggo tanpa didampingi oleh orang tuanya. Saya menyadari bahwa ada beberapa santri itu yang datang dari jauh. Ada yang datang dari Jawa Tengah, ada yang datang dari Jakarta, ada yang dari berbagai wilayah di Indonesia, terutama dari luar Jawa. Mungkin walinya atau orang tuanya tidak sempat, atau ekonominya terbatas, dananya terbatas, tidak bisa mendampingi. Santrinya paling tidak mengamanatkan, memasrahkan, menyerahkan putra-putrinya melalui sambungan telepon, melalui sambungan WA, melalui berbagai media. Saat ini kita sudah di era milenial, di zaman modern. Kalau kita tidak bisa datang langsung ke Syahamah karena ada kendala-kendala, kendala jarak, kendala dana, dan lain sebagainya, ada media telepon, ada media WhatsApp, ada berbagai media yang lain yang bisa menghubungkan antara wali santri dengan pihak pondok, terutama antara wali santri dengan mudir selaku pimpinan pondok, dengan pengasuh selaku pimpinan pondok. Jangan sampai anak kita, putra-putri kita meluncur ke Syahamah di Probolinggo, kemudian tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi sama sekali antara pihak wali santri atau orang tua dengan pihak pondok. Ini barangkali akan mengurangi keberkahan ilmu yang nantinya akan diperoleh oleh para putra dan putri kita ketika mereka mondok di Pondok Pesantren Syahamah. Kemudian saran saya kepada pihak pondok agar menyediakan ruang, ya, artinya nomor HP yang bisa dihubungi untuk barangkali sekedar curhat dari para wali santri, ya, tidak hanya diberikan sambungan nomor telepon untuk menghubungi santrinya, tetapi juga ada sambungan telepon, line telepon
dibatasi mungkin ya biar tidak mengganggu jalannya pembelajaran hari Senin sampai hari Sabtu misalkan dari jam sekian sampai jam sekian barangkali ada wali santri yang sekedar ingin menanyakan bagaimana perkembangan putra-putrinya ketika mondok di Syahamah, apakah ada kendala. Kalau ada kendala barangkali bisa dibicarakan antara kedua belah pihak dengan mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Barangkali ini juga perlu dipikirkan oleh pihak pondok, kalaupun tidak langsung mudir, kalaupun tidak langsung ustadz, santri senior barangkali nanti menerima curhatan dari para orang tua atau menerima saran, nasihat, masukan dari para orang tua, dari para wali terkait dengan pondok pesantren Syahamah secara umum maupun terkait dengan putra-putrinya secara khusus. Barangkali menemukan kendala, apa kendalanya, bagaimana memecahkan kendala itu, bagaimana mencari jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh putra-putri kami ketika mereka menuntut dan menempuh studi, menuntut ilmu dan menempuh studi di pondok pesantren Syahamah. Kalau di Jawa itu biasanya orang tua datang ya ke pondok walaupun dari manapun, walaupun dari tempat yang jauh, orang tuanya berusaha hadir ya, mengantarkan anaknya ke pondok, apalagi kalau ya mengantarkan anaknya ketemu langsung dengan pengasuhnya. Kalau di sini ada salam tempel atau barangkali bawa sekedar sembako, gula, minyak goreng dan lain sebagainya diberikan kepada pengasuh, diberikan para ustadz ya, sebagai bentuk apa ta'zim kepada mendidik, mengajar anak didik mereka yang merupakan putra dan putri kami para selaku para wali santri. Jadi meskipun nggak banyak ya bawa oleh-oleh sekedarnya. Kalaupun tidak mampu, paling tidak kita doakan mereka para mudir, pengasuh dan juga para asatidzah agar mereka selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik putra-putri kita para wali santri. Semoga rezeki mereka semakin lancar, semakin lapang, semakin mudah, diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi kekuatan untuk senantiasa melakukan berbagai ibadah. Kita selaku wali santri harus melakukan itu agar keberkahan ilmu insya Allah didapat oleh putra-putri kita ketika mereka menempuh studi dan menuntut ilmu di pondok pesantren Syahamah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering ditanya kenapa memondokkan anak di pondok pesantren Syahamah. Karena saya menilai pondok pesantren Syahamah ini memiliki beberapa keistimewaan, memiliki beberapa kelebihan. 3 diantaranya akan kami sebutkan karena keterbatasan waktu. Banyak kelebihan yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, terutama para wali santri, mengenai pondok pesantren Syahamah, tetapi yang akan kami sebutkan hanya 3 di antara sekian banyak kelebihan itu. Yang pertama adalah saya melihat, saya mengamati, dan kemudian saya menilai bahwa guru-guru di pondok pesantren Syahamah ini adalah guru-guru yang memahami mana ilmu yang paling penting dan mana ilmu yang penting. Mana ilmu yang lebih penting dari ilmu yang lain. Sehingga mereka memiliki skala prioritas di dalam mengajarkan ilmu, terutama ilmu agama dan ilmu bahasa Arab, ilmu alat, nahwu shorof kepada anak-anak didik mereka, kepada para santri di pondok pesantren Syahamah. Seringkali di beberapa pondok pesantren yang lain tidak ada skala prioritas. Ya, hanya mengadopsi, meniru, mencontoh dari pondok-pondok pesantren yang lain, sehingga tidak ada prioritas antara mana ilmu yang paling penting untuk diajarkan sehingga diajarkan pertama kali, dan mana ilmu yang sebenarnya bisa ditunda pengajarannya di waktu-waktu yang akan datang. Saya melihat pondok pesantren Syahamah, kalau kita teliti, kita cermati dengan seksama kurikulumnya, maka kita tahu betul, kita paham betul bahwa di pondok pesantren Syahamah mereka melakukan takdimul aham, ya, mereka takdimul al-aham, mengajarkan dan mendahulukan ilmu yang paling penting, yaitu ilmu agama yang fardhu ain,
terutama ilmu akidah daripada ilmu-ilmu yang lain, tanpa meninggalkan pengajaran ilmu-ilmu yang lain. Tetapi fokus pertama adalah ilmu agama yang fardhu ain, digugurkan dulu kewajiban para santri untuk mempelajari ilmu agama yang fardhu ain. Terutama ilmu akidah, ilmu mengenal Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah ilmu yang paling penting, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi derajatnya, yang semestinya diprioritaskan untuk dipelajari dan diajarkan pertama kali kepada siapapun, termasuk kepada para santri. Yang kedua, saya melihat dan menilai bahwa guru-guru di Pondok Pesantren Syahamah adalah guru-guru yang bersanad, guru-guru yang belajar ilmu agama dari guru-guru mereka secara talaqi, hingga bersambung sanad mereka sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita tahu bahwa sebagian besar guru di Ustadz di Pondok Pesantren Syahamah adalah alumni Al-Jami'ah Al-Alamiyah Global University Beirut, Lebanon, yang terkenal di dunia, bukan hanya di Lebanon, yang terkenal populer, masyhur di dunia sebagai perguruan tinggi yang mengajarkan atau yang menggunakan sistem pembelajaran secara talaqi bersanad kepada para dosen yang memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena guru-guru di Syahamah adalah guru-guru yang bersanad, mereka talaqi ilmu agama kepada guru-guru mereka dan begitu seterusnya hingga bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemurnian ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan juga oleh para ulama dari masa ke masa ini terjaga, bisa dilestarikan di Pondok Pesantren Syahamah. Kemudian yang ketiga, kelebihan yang ketiga adalah para guru, para ustadz, termasuk terlebih-lebih mudir, pengasuh, mudir atau pengasuh Pondok Pesantren Syahamah di Probolinggo, ini tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik dan mengkader. Tidak hanya mengajar, saya ulangi lagi, saya tegaskan kembali, saya garis bawahi, tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik dan mengkader putra-putri kita, para santri di Pondok Pesantren Syahamah. Mereka tidak hanya mentransfer ilmu, mereka tidak hanya menyampaikan isi dan kandungan yang ada di kitab-kitab yang diajarkan di Pondok Pesantren Syahamah, tetapi mereka juga mendidik, memberi contoh yang baik, memberi contoh akhlak yang baik, memberi contoh bagaimana cara memperjuangkan agama ini, kemudian juga mengkader putra-putri kita yang belajar di Pondok Pesantren Syahamah, sehingga kelak diharapkan menjadi kader-kader pejuang Syahamah, pejuang ahli sunnah wal jamaah di daerah masing-masing. Oleh karena itu kita bisa saksikan ya para alumni Syahamah yang tersebar di berbagai pelosok di Indonesia. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi mereka juga memiliki semangat di dalam memperjuangkan akidah ahli sunnah. Mereka berani menyampaikan ilmu yang telah mereka pelajari di Pondok Pesantren Syahamah. Seringkali para alumni pondok tanpa mengecilkan pondok-pondok yang lain, tetapi kita bisa saksikan bersama secara kasat mata. Banyak di antara alumni-alumni pondok pesantren yang lain itu yang mereka hanya mengajar, kemudian tidak ada semangat di dalam perjuangan. Mereka kadang-kadang juga tidak berani menyampaikan akidah yang benar ini ke khalayak umum, ke khalayak ramai, ke masyarakat luas. Ya, ini berbeda dengan para alumni di Pondok Pesantren Syahamah yang memiliki semangat, memiliki motivasi, memiliki keberanian di dalam menyampaikan akidah yang benar ini, karena mereka telah dididik, mereka telah dikader, mereka diberi contoh bagaimana memperjuangkan agama ini, bagaimana memperjuangkan akidah Rasulullah, akidah ahli sunnati wal jamaah. Mereka diberi contoh hal itu oleh guru-guru yang mengajar dan mendidik mereka serta mengkader mereka di Pondok Pesantren Syahamah Probolinggo dan juga pondok pesantren Syahamah di berbagai daerah. Ada di Pati, ada di Aceh, ada di berbagai daerah di Indonesia. Insya Allah akan bertambah terus ya. Mudah-mudahan kita selaku para orang tua, para wali berlapang dada ya, menyerahkan sepenuhnya, mengamanatkan sepenuhnya putra-putri kita di Pondok Pesantren Syahamah. Jangan sampai ngerasani guru-gurunya, jangan sampai membicarakan keburukan Syahamah ini, yayasan maupun pondok pesantrennya maupun majelis-majelis ta'limnya, ya. Jangan sampai menyakiti hati guru-gurunya, jangan sampai
melakukan hal-hal yang akan mengurangi atau bahkan menghilangkan keberkahan ilmu putra-putri kita yang belajar di Pondok Pesantren Syahamah. Kita, kata orang Jawa, istilah bahasa Mojokertonya, bahasa di daerah saya itu los saja, los gitu ya. Kalau anak kita dididik sedemikian rupa, dihukum karena salah, ya sudah, kita berjiwa besar, berlapang dada. Jangan sampai kita menyalahkan gurunya. Ya, mereka menghukum putra-putri kita tentu ada alasan. Mereka ingin menerapkan peraturan. Dimanapun, di komunitas apapun, termasuk di pondok pesantren, pasti ada peraturannya. Nah, peraturan ketika dilanggar, termasuk apabila dilanggar oleh anak-anak kita, maka kita harus ridho, harus lapang dada, anak kita dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di pondok pesantren. Ya, jangan sampai karena kecintaan kita kepada putra-putri kita, rasa sayang kepada putra-putri kita ketika dihukum dengan hukuman sedemikian rupa karena melanggar peraturan, kita tidak rela. Ya, ini adalah rasa sayang yang salah ya. Itu artinya kita tidak bisa menempatkan sayang kita kepada anak, cinta kita kepada anak. Bentuk cinta kita dan sayang kita kepada anak adalah menyerahkan sepenuhnya anak kita untuk dididik di Pondok Pesantren Syahamah, apapun keadaannya, peraturan harus dijalankan di Pondok Pesantren Syahamah. Apabila anak kita lambat di dalam mengikuti pelajaran, kemudian ada tindakan-tindakan khusus dari guru-guru yang berada di Pondok Pesantren Syahamah, kita relakan. Anak kita diperlakukan sedemikian rupa, anak kita melanggar peraturan, dihukum sedemikian rupa, maka kita juga harus los ya, berjiwa lapang, berlapang dada, rela, ridho sepenuhnya, tanpa gerundel itu ya, tanpa rasan-rasan, tanpa sakit hati kepada gurunya. Kita percaya sepenuhnya bahwa guru-guru di Syahamah insya Allah akan melakukan hal yang terbaik kepada anak-anak kita, meskipun juga kita tidak diharamkan, kita tidak dilarang untuk menyampaikan saran dengan cara yang baik, masukan dengan cara yang baik dari para orang tua, dari para wali kepada Pondok Pesantren Syahamah. Karena kita juga semuanya adalah manusia-manusia biasa, guru-guru yang mengajar adalah manusia biasa yang mungkin juga melakukan kesalahan, tetapi apabila mereka melakukan kesalahan, maka kita beri saran yang baik dengan cara yang baik selaku wali santri demi untuk kemaslahatan bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan, sambutan mewakili segenap wali santri Pondok Pesantren Syahamah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar di Syahamah nantinya menjadi pejuang-pejuang ahli sunnati wal jamaah yang membanggakan dan membahagiakan kita semuanya selaku orang-orang tua mereka, tidak hanya di dunia tetapi juga di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.